Gempa megatrust menjadi santer diperbincangkan masyarakat Indonesia saat ini. Hal itu disebabkan oleh pernyataan BMKG yang mengatakan bahwa gempa megatrust hanya tinggal menunggu waktu saja. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, memperingatkan gempa dari dua zona megatrust, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut, hanya tinggal tunggu waktu. Untuk diketahui, gempa megatrust adalah gempa bumi yang sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana wilayah tempat salah satu lempeng tektonik bumi terdorong di bawah lempeng lainnya. Kedua lempeng biasanya terus bergerak mendekati satu sama lain, tetapi menjadi terjebak di tempat mereka bersentuhan. Akhirnya penumpukan regangan melebihi gesekan antara kedua lempeng dan gempa megatrust yang besar terjadi. Halo Sobat Mandala, saat ini saya sedang berada di kantor BMKG kelas 1 Bandung. Nantinya kita akan berbincang mengenai gempa megatrust yang mengancam wilayah Jawa Barat. Mari kita saksikan pernyataan dari BMKG. Jadi kalau gempa yang kemarin ya, yang di Kabupaten Bandung, Rabu 18 September 2024 itu memang terjadi di Kabupaten Bandung. Nah, untuk penyebab sumber gempanya itu sendiri adalah sesar Garsela untuk sementara ini ya, untuk itu rilis narasi dari BMKG Pusat, bahwa BMKG Pusat menyepakati bahwa penyebab sumber gempanya adalah sesar Garut Selatan. Nah, kemudian apakah ada kaitannya dengan megatrust? Itu sebenarnya berada di luar jalur megatrust. Jadi seperti peta yang ada di sini, ini megatrust itu sebenarnya adalah zona kontak dari lempengan Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia. Kemudian adanya di selatan Jawa. Nah, di sini. Nah, ini berdasarkan penelitian juga dari Pusgen itu bahwa memang magnitudo maksimum yang bisa dihasilkan oleh gempa megatrust adalah mencapai 8,7. Nah, kemudian apakah berkaitan? Sebenarnya itu memang kalau kita bilang satu sistem bumi ya pasti berkaitan. Jangankan hanya di Indonesia ya. Jadi Indonesia juga berkaitan juga sama yang ya di seluruh dunia gitu. Lempengannya itu sangat besar dan saling berkaitan sebenarnya pergerakannya satu sama lain. Tapi untuk yang kemarin itu memang kita di sini, Mbak, jadi beda ya dengan di sini. Nah, sumber meganya kemudian kita bilang kemudian kita boleh menyatakan bahwa kalau sumber gempa bumi tektonik di Jawa Barat itu ada dua. Jadi ada sumber gempa megatrust, yang ini sumber gempa sesar aktif yang ada di daratan. Nah, ini Garsela penyebab gempa yang kemarin. Seperti itu. Nah, kenapa sih dibilang megatrust? Sebenarnya itu kan istilah seismologi ya, bahwa mega itu adalah sesuatu yang besar, trust itu adalah sistem patahannya. Jadi sistem patahan naik yang berada di selatan Jawa. Jadi kalau dibilang berkaitan ya berkaitan, kalau dibilang juga jadi memang karena masih dalam satu sistem pergerakan lempeng sebenarnya memang ini, tapi untuk kemarin memang kita khusus di sini di Garsela ini. Kita kemarin sumber gempanya di sini. Nah, ini untuk patahan-patahan di Jawa Barat juga ada Mandiri, Lembang, Bariwis. Yang kemarin juga ya di awal tahun itu Sumedang, kemudian yang 2021 itu di Cianjur. Nah, itu beda lagi sistem ininya, tapi memang agak di luar dari zona megatrust seperti itu. Justru sebenarnya kalau gempanya kecil-kecil keluar terus itu malah lebih bagus ya, malah lebih. Jadi gini, megatrust itu kan sesuatu yang udah tertimbun lama, jadi energinya sudah ditimbun lama, keluar satu kali langsung besar. Nah, ketika timbunannya ini keluar sedikit-sedikit, jadi gempanya kecil-kecil, tapi itu malah lebih bagus sebenarnya. Jadi tidak keluar satu kali terus besar gitu. Jadi apa ya, rilis energinya itu akan dilepas sedikit-sedikit kalau banyak gempa kecil sebelumnya. Nah, kalau misal ada nggak sih tanda-tanda mau terjadi gempa megatrust? Bahkan sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi
gempa bumi itu kapan terjadinya secara akurat. Kalau kan banyak ya netizen banyak masyarakat yang komen kayak di Jepang dong sebelum gempa sudah ada peringatan, ada alarm. Sebenarnya itu juga bukan peringatan dini gempa, tapi ketika terjadi gempa langsung tersebar infonya. Dan keunggulan mereka adalah sistem jaringan komunikasinya sudah sangat bagus. Jadi begitu terjadi gempa, di broadcast semua orang langsung bisa menerima dengan cepat. Kalau di kita kan ada yang belum ada sinyal, ada yang seperti itu. Jadi untuk wilayah-wilayah yang jauh dari sumber gempa itu informasinya bisa diterima dulu sebelum gelombangnya sampai ke tempat itu. Gitu. Tapi untuk daerah yang dekat dengan sumber gempa ya pasti akan duluan goyang sinyal gempanya daripada sinyal di HP gitu. Apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi gempa bumi? Yang pasti kita harus mengenali dulu nih lingkungan tempat kita tinggal itu seperti apa. Kalau misal kita tinggal di pinggir lereng, itu penanganannya akan berbeda ketika kita tinggal di tempat yang datar, di kota gitu, beda. Jadi kita harus tahu dulu nih lingkungan kita seperti apa. Kalau misal terjadi gempa, kita harus tahu lari kemana. Jangan sampai kita tempatnya di lereng, kita larinya malah ke tempat yang miring itu. Jadi itu malah berbahaya kan. Jadi kita pertama harus mengenali yang di sekitar kita itu ada apa aja. Ada pohon tinggi, ada tiang listrik, atau kita harus tahu dulu. Nah, kemudian yang sedang digalakan sekarang adalah tas siaga. Tas siaga itu tas yang isinya adalah barang-barang ketika suatu saat terjadi gempa. Bukan hanya gempa sih sebenarnya ya, bencana apapun ketika nanti kemudian keadaannya kolaps, kita sudah siap nih dengan tas siaga. Isinya barang-barang untuk darurat, misal senter, selimut, makanan yang tahan lama gitu. Sebenarnya gempa itu kan tidak mematikan ya, yang mematikan adalah efek sekundernya. Misalnya setelah gempa kemudian bangunannya kurang kuat jadi roboh, atau kabel nih misalnya putus, kebakar, itu kan yang justru melukai ya. Yang dihindari itu yang seperti itu. Jadi kalau gedung bertingkat seperti mall, rumah sakit itu kan banyak bangunan yang ada kacanya ya. Nah itu harus dihindari. Nah itu kemudian elevator. Kalau terjadi gempa usahakan kita nggak pakai elevator, nggak pakai lift. Jadi turun lewat tangga darurat secara bergantian. Kemudian tidak panik. Kemudian kalau sekolah itu memang harus sering diadakan simulasi gempa bumi, karena seperti yang kejadian kemarin itu kan pas jam sekolah ya. Nah itu kemarin kita juga lihat beritanya itu justru saat terjadi gempa justru anak-anaknya panik langsung keluar gitu. Jadi itu yang malah melukai mereka. Terus kemudian ada satu anak yang memang dia nggak tahu atau gimana pengetahuannya bagus, dia masuk dulu ke kolong meja. Jadi malah dia nggak kenapa-napa. Jadi setelah gempanya berhenti baru dia keluar. Itu yang benar sebenarnya. Jadi nggak langsung lari gitu loh. Jadi berlindung dulu di bawah kolong meja, entah pakai tas atau buku bisa gini. Setelah guncangannya reda atau berakhir baru keluar. Ya, jadi justru itu yang malah benar. Jadi kalau ketika terjadi gempa bumi di sekolah atau di gedung tinggi, usahakan nggak usah panik dulu. Jadi masuk dulu ke kolong meja, lindungin kepala dulu, baru nanti setelah guncangan berhenti, kemudian bisa bergantian keluar lewat tangga darurat seperti itu. Oke, jadi gini ya, kita bedakan dulu nih megatrust dengan sesar. Nah, kalau megatrust ini posisinya kebetulan di Indonesia itu posisinya di laut. Nah, di laut ini, nah ini deh kayaknya gambarnya ya. Sepanjang daerah kontak antar lempeng yang ini nih, yang ini teh, yang ada panah masuknya ini nih, yang ada dari segitiga kecil-kecilnya itu dari pantai barat Sumatera. Itu adalah daerah pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Nah, kebetulan kontaknya itu yang satu masuk ke dalam di bawah lempeng satunya. Jadi Indo-Australia masuk ke bawah lempeng Eurasia. Nah, karena ini disusupi masuk, otomatis daerah Eurasia ada yang naik. Nah, itu namanya megatrust, sesuatu yang besar patahannya naik. Gitu. Nah, apakah semua kontak lempeng seperti ini? Enggak. Kontak lempeng itu macam-macam ya, kalau kita pelajari lebih lanjut ya. Ada yang menjauh, ada yang bergeser, ada yang tumbukan. Nah, kebetulan di Indonesia ini zona-zona tumbukan semua.
Jadi sepanjang dari selatan Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, bahkan yang di utara Sulawesi, utara Papua itu semuanya tumbukan. Memang kalau kita lihat nggak ada satupun tempat yang aman gitu dari gempa di Indonesia. Nah, kemudian ada lagi yang sesar. Sesar ini rekahan kecil yang ada di darat. Tapi kecilnya ya kayak Lembang 29 km panjangnya. Kalau Cimandiri dari Raja Mandala, Cianjur sampai Pelabuhan Ratu itu kecil, itu skalanya kecil, sesar itu. Nah, kalau kita bicara sesar Lembang itu masuknya ke sesar. Kalau kita bicara gempa megatrust, maka itu yang kita bicarakan contohnya gempa Aceh tahun 2004 itu adalah patahan naik atau turun, kemudian besar. Luasan yang patah itu besar, jadi energi yang dikeluarkan besar itu. Nah, balik ke seperti Mbak Ajeng bilang tadi, apakah sesar di darat ini ada kaitannya dengan megatrust? Kalau kita bicara satu sistem pergerakan lempeng di bumi, ya pasti berkaitan. Tapi kalau kita bicara kayak misalnya gempa yang kemarin itu akibat sesar, bukan akibat subduksi. Kebetulan di Indonesia di laut. Pertemuannya di laut. Jadi biasanya kalau gempa bumi itu semakin besar magnitudonya itu periode ulangnya semakin lama, bisa sampai ratusan tahun. Semakin panjang. Tapi memang ya itu tadi ya, kita prinsipnya adalah memang gempa bumi tidak dapat diprediksi. Jadi walaupun secara ilmiah seperti itu, tapi kalau udah Tuhan berkehendak lainnya itu wallahu alam. Tapi memang karena kita ranahnya sains ya, jadi memang seperti itu yang selama ini kita pelajari adalah itu. Makanya seperti tadi Bu Zulfi bilang, ketika gempanya itu rilis pelan-pelan dengan magnitudo yang kecil-kecil 4 atau 3 itu justru untuk kita itu justru semakin membuat tenang sebenarnya ya, karena kayak kita manusia aja kalau misalkan kita memendam emosi pasti meledak suatu waktu. Itu juga yang itu juga yang bekerja pada sistem batuan kita. Kemudian nanti pasti kita bicaranya lain lagi ketika misalkan ada gempa skala 5, apakah beda gitu efek yang diterima oleh daerah satu dengan daerah lainnya, itu udah pasti beda, nanti tergantung dari struktur bangunan, kemudian kondisi geologi tanahnya gitu. Jadi ketika misalkan gempa di satu tempat, di tempat A terkena gempa magnitudo 5, apakah ini rumah yang sebelah sama sebelahnya akan sama? Enggak. Jadi tergantung struktur rumahnya lagi. Kayak kemarin kan itu kan udah yang kemarin kita lihat di Kabupaten Bandung lumayan banyak ya rusaknya. Jadi itu memang berarti kan struktur bangunannya yang harus kita kuatkan gitu. Misalnya nih gempa Aceh, terjadinya di Aceh, pasti yang banyak parah mengalami kerusakan ya pasti di daerah Aceh. Kalau misal titik gempanya misal di Selat Sunda, ya pasti akan sekitaran Selat Sunda. Nah, sepanjang wilayah selatan atau barat, yaitu barat Sumatera sampai selatan Jawa, itu adalah wilayah berpotensi megatrust. Jadi kalau kita mana yang wilayah paling parah ya tergantung nanti terjadinya di mana dulu. Sebenarnya prediksi itu ada 3 macam ya. Prediksi tempatnya, prediksi kekuatannya, prediksi waktunya. Prediksi tempat kita sudah bisa memprediksi, yaitu di sepanjang yang ada garis-garis merah ini. Itu adalah tempat-tempat yang berpotensi terjadi gempa-gempa. Kemudian prediksi kekuatannya, kita juga sudah bisa nih memprediksi, misalnya satu segmen ada yang 8,5, ada yang 8,6. Sudah pernah. Nah, yang belum bisa ini adalah prediksi waktu. Itu. Jadi kalaupun kita ditanya kira-kira gempa megatrustnya di mana? Ya di sepanjang garis itu gitu. Tapi di tempat-tempat exact lokasinya kita nggak bisa. Itu paling yang selalu kita posting, selalu kita ulang lagi postingannya tentang gempa megatrust dan sesar itu memang berbeda. Tapi kalau kita bicara gempa kemarin kan memang kerusakannya lumayan. Cianjur juga waktu itu karena sesar yang kekuatannya bahkan lebih kecil daripada megatrust. Kayak kemarin berapa sih yang
5 terus diupdate 4,9. 4,9 itu kerusakannya seperti itu. Tapi apakah nanti berarti gempa megatrust 8 akan lebih parah gitu-gitu ya? Belum tentu juga akan terjadinya 8,7 langsung gitu loh. Jadi tergantung mereka bumi kita ini merilisnya seberapa, itu kita nggak bisa ngecek gitu, nggak bisa memprediksi. Nah, kalau sesar-sesar darat pasti akan efeknya lebih besar karena pas di bawah pemukiman kan, maksudnya langsung kontak dengan rumah-rumah penduduk, lebih dekat dengan gitu. penduduk. Jadi kalau di kita ya di Jawa Barat ada ini teh. Jadi ada sebenarnya yang disebutkan gitu ya, misalkan 8,7, 8,9 itu adalah potensi. Dan itu the worst case. Apa skenario terburuk. Itu yang biasanya yang memang harus kita bedakan ya, potensi dengan prediksi. Kalau potensi itu memang tujuannya adalah untuk edukasi kesiapsiagaan masyarakat untuk sebagai worst case skenario-nya gitu. Kalau prediksi kan udah ada ininya ya, udah ada parameter waktunya seperti itu.